terima kasih kami sungguh menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang besar buat kami. Engkau adalah Allah yang betul-betul hidup dalam hidup kami. Dan Engkau adalah Allah yang ingin ada di dalam setiap hidup kami. Sekalipun Engkau mungkin tahu bahwa kami seringkali gagal. Namun kami bersyukur Engkau gak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu ada berjalan bersama-sama dengan kami. Bahkan anugerah-Mu itu menyertai kami, ada di depan kami, selalu mendorong kami untuk terus maju. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memeluk kami dan senantiasa menggendong kami, sehingga kami tidak terintimidasi dengan hal-hal lain. Kami gak terintimidasi dengan iblis yang seringkali berkata kepada kami, kamu gak layak, kamu terlalu banyak dosa, kamu gak cocok ikut Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu memeluk kami dan membuat kami tidak terintimidasi dengan sebutan-sebutan seperti itu. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang menerima kami, Allah yang selalu mau kami agar kami bisa berubah. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini kami ingin sama-sama belajar mengenai satu bagian firman. Dan biarlah firman ini boleh menolong kami, membentuk kami menjadi orang-orang Kristen yang memahami konsep Injil ketika kami membaca kitab Amsal. Dan kami juga bisa mengaplikasikan apa yang kami dengar malam hari ini agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami yang terbatas dalam memahami firman-Mu yang sangat gak terbatas ini, agar kami betul-betul bisa disadarkan dan kami dikuatkan. Dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom sekali lagi buat kita semua. Baik, shalom buat teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di live streaming GKBJ Depok. Senang sekali ya. Dan yang ada di Zoom, halo Bapak Ibu semua ya. Senang sekali saya menyambut setiap kita dengan penuh kasih dan juga anugerah dari Tuhan. Dan hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki beberapa minggu di dalam series Amsal ya. Jadi semoga series Amsal ini menjadi series yang aplikatif ya. Bukan hanya aplikatif, namun juga series ini bisa menolong kita untuk bagaimana menjalani kehidupan kekristenan lebih baik lagi ya. Nah, hari ini saya ingin membahas mengenai satu Amsal, yaitu adalah Amsal 11 ayat yang kedua. Tapi untuk memahami Amsal 11 ayat kedua, saya ingin menitik beratkan kepada satu kalimat saja ya. Artinya gini, kalimat itu adalah senjata makan tuan. Nah, senjata makan tuan ini apa Bapak Ibu? Tahu? Ini bukan kalimat dari Alkitab ya. Senjata makan tuan itu adalah peribahasa dari Indonesia, betul ya? Ada yang tahu artinya apa senjata makan tuan? Pak Tony tahu Pak? Sering bilang ya, senjata makan tuan. Kira-kira apa artinya? Senjata makan tuan tuh kalau Bapak Ibu lihat di dalam kamus ya, itu artinya adalah ketika seseorang itu berusaha sedang merencanakan suatu hal yang buruk buat orang lain, tapi ternyata rencana buruk itu berbalik sama diri dia. Nah betul ya, maka dari itu kita bisa bilang, wah ini nih senjata makan tuan. Nah gitu loh ya. Nah hari ini saya ingin coba membahas mengenai Amsal pasal 11 ayat kedua di dalam konteks ini. Ternyata senjata makan tuan itu bukan hanya berbicara mengenai sikap jahat yang kita lakukan kepada orang lain. Tapi juga harus kita betul-betul ingat dan kita waspadai di dalam kehidupan kita. Apalagi masalah keangkuhan. Tahukah Bapak Ibu? Keangkuhan itu mungkin kita enggak sengaja untuk desain agar orang lain itu tersakiti dengan apa yang kita lakukan. Keangkuhan itu mungkin hanya kita tunjukkan kepada orang lain. Tapi kita enggak mencelakakan orang lain, betul ya? Kalau kita merancangkan untuk membuat orang lain itu tersandung misalkan. Wah nanti dia lari nih lewat sini ya. Habis itu biasa kalau olahraga anak-anak biasa gini ya. Sat ya. Kalau dia kesel sama temennya dia bisa begini. Temennya lagi lari langsung jatuh. Brak. Nah itu lagi merancangkan kejahatan tuh ya. Dan akhirnya jangan-jangan pas dia begini temen-temennya malah sepak kaki dia. Bus. Yang tadinya pengen bikin nyandung orang kakinya malah kena tendang. Malah berdarah. Sombong itu gak kayak gitu. Sombong itu mungkin kita nggak sadar gitu loh. Mungkin kita nggak sengaja untuk melakukan kepada orang lain. Atau nggak kita rancangkan untuk menyakiti orang lain seperti sakit fisik itu. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan hari ini ingin menegaskan kepada kita bahwa orang yang angkuh itu bisa berbalik kepada dirinya sendiri. Wow ya, kita coba lihat ya. Amsal 11 ayat kedua. Amsal 11 ayatnya yang kedua. Oke, Amsal 11 kedua. Sama-sama kita baca ayat ini 1, 2, 3. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saya senang sekali dengan kalimat yang awal. Dikatakan jikalau keangkuhan itu tiba juga cemooh. Artinya begini loh.
Amsal dalam bagian ini ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita angkuh, hati-hati loh. Jangan-jangan itu senjata makan Tuhan buat kita. Kita bisa dicemooh. Nah pertanyaannya begini, kalau ketika kita angkuh emangnya kenapa? Emang kita rugiin orang lain, bener gak? Ya kan? Kita kan gak sengaja buat mencelakakan orang lain. Mungkin kita cuma pamer, tapi kenapa Amsal mengatakan kamu akan menuai sebuah cemooh? Saya akan coba dalami kata ini dan kalimat awal ini kepada setiap kita. Saya akan masuk dulu kepada satu pembahasan, yaitu adalah ekspektasi versus realita. Ya. Nah, dari bahasa ini saya ingin bicara begini. Sebenarnya orang yang angkuh itu, dia tuh punya sebuah ekspektasi dalam pikirannya. Kenapa orang itu angkuh gitu loh? Kenapa dia itu angkuh? Karena dia punya sebuah ekspektasi di dalam pikirannya. Kalau aku angkuh, aku dapat apa ya? Nah gitu loh. Tapi ternyata saya mau bilang, ketika nanti kita membandingkan dengan sebuah realita yang ada, itu betul-betul berbanding terbalik. Orang yang angkuh, ketika dia punya ekspektasi mengenai sesuatu, itu berbanding terbalik dengan sebuah realitanya. Saya akan coba jelaskan pelan-pelan mengenai ekspektasinya dulu. Apa sih sebenarnya ekspektasi dari orang yang angkuh? Orang yang angkuh, ekspektasinya begini. Dia merasa begini, apa yang ia punyai akan membuatnya dihormati. Ini adalah orang yang angkuh sebenarnya. Jadi orang yang angkuh merasa apa? Kenapa dia angkuh? Karena dia merasa apa yang dia punyai membuat dia merasa dihormati. Saya mau tanya Bapak Ibu, andai kata Bapak Ibu enggak punya mobil sekarang. Lalu Bapak Ibu merasa, wah saya nih kok kayaknya nggak gitu terpandang sama orang ya. Ketika saya ke gereja saya nggak mau mobil, jangan-jangan saya kurang dipandang sama orang ya. Lalu kita berusaha untuk beli mobil. Dan ketika kita udah beli mobil, sebutlah mobil yang baru apa ya? Mobil keluaran baru lah ya. Udah keluar baru, wish. Kita merasa langsung diri kita tuh ketika punya mobil itu merasa derajat kita langsung naik. Lalu ketika derajat kita naik, kita tuh merasa dihormati oleh orang lain. Dan ketika kita bawa mobil itu ke gereja, kita merasa lebih pede ketimbang kita naik angkot atau naik Grab atau naik motor. Dan saya mau bilang, ketika ada keangkuhan dalam diri kita, itu adalah sebuah pintu awal. Nanti kita bisa menyombongkan apa yang kita punya. Semua itu dimulai dari apa? Dari apa yang kita punya itu membuat kita merasa dihormati. Sebenarnya punya mobil enggak punya mobil, harusnya biasa aja, bener gak? Mobil fungsinya apa sih sebenarnya paling utama? Biar gak kehujanan, betul gak? Ya kan? Atau ketika kita mau pergi jauh, kita jadi lebih mudah. Tapi kan itu gak bisa naikin gengsi kita. Kalau kita beli mobil, kita beli sesuatu hanya untuk naikin gengsi kita. Nah, jangan-jangan ya, itu adalah pintu awal biar nanti kita menjadi pribadi yang sombong loh. Percaya sama saya. Kalau itu membuat kita merasa lebih berharga dengan apa yang kita punya, jabatan kita atau apapun, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Itu akan membuat kita menjadi pribadi yang angkuh. Ketika kita ketemu sama orang yang enggak punya itu, wah ya, bisa lihat cara ngeliat orangnya gimana? Dia bisa liatin dari bawah sampai atas loh. Set. Terus dia bisa liatin lagi. Kalau dia angkuh dengan apa yang dia punya. Itu adalah sebuah fakta. Tapi kita akan coba lihat lebih dalam lagi. Tahukah Bapak Ibu ketika orang yang punya ekspektasi bahwa ketika aku punya sesuatu aku akan lebih dihormati. Dan itu adalah ekspektasi dari orang yang angkuh. Itu juga terjadi sama satu bangsa di dalam Alkitab. Yaitu adalah dalam Kejadian pasal 11 ayatnya yang keempat. Sama-sama kita bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tahukah teks ini tentang apa? Kisahnya tentang apa? Babel. Yes, ini tentang Babel. Diceritakan bahwa orang-orang Babel itu memang adalah orang-orang yang hebat loh. Orang-orang yang kuat, orang-orang pinter, orang-orang yang memahami bagaimana cara membangun bangunan yang kuat pada masa itu. Ingat dulu belum ada tuh kren. Dulu belum ada tuh mesin mesin semen itu ya. Buat giling semen dan lain sebagainya. Belum ada. Alat-alat berat yang sekarang ada di menara-menara pencakar langit itu enggak ada. Dulu mereka benar-benar pakai kekuatan fisik loh. Saya juga gak ngerti gimana caranya. Ya pasti mereka pelan-pelan kan, narik batunya, ngegayetnya, segala macam. Hebat loh. Dan ketika dia bikin menara Babel yang tinggi banget, itu udah pencapaian di masa itu. Tapi satu hal yang ingin saya coba tunjukkan kepada setiap kita, ada satu kalimat yang membuat saya itu terpanah ketika baca ayat ini. Yaitu ada di dalam kalimat terakhir. Orang Babel bilang begini, marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Perhatikan.
Dari kalimat ini sebenarnya kita punya kesimpulan gini loh. Oh ternyata orang Babel ketika dia bangun menara, tujuannya apa? Demi apa? Nama. Perhatikan. Dia ingin membangun sebuah menara yang tinggi, tapi demi sebuah nama. Biar apa? Biar dia tidak terserak di bumi. Saya mau tanya, itu angkuh apa enggak? Kenapa dia angkuh? Karena dia pengen mendapatkan sebuah nama. Dan lewat nama yang dia peroleh itu, orang-orang lain gak bakal menginjak-injak dia. Saya kasih kalimat lebih sederhana buat setiap kita. Lihat. Kalimat lebih sederhananya begini. Keyakinan Babel itu begini. Jika punya nama, kita tidak akan terserak. Atau artinya begini. Kalau kita punya nama nih, kita itu akan dipandang kuat. Dan kita akan disegani sama orang banyak. Wow. Jadi orang Babel itu merasa ketika dia bisa dirikan menara yang sangat tinggi itu, dia merasa orang-orang itu akan melihat dia sebagai orang yang hebat. Wow, keren banget ya. Bisa bikin menara yang tinggi. Wow, keren banget ya. Bisa bikin menara yang kuat, yang kokoh. Tujuannya apa? Biar dia dapat nama. Dan lihat, Bapak Ibu lihat, dengan apa yang sedang dia capai, apa yang sedang menjadi motivasinya, itu membuat Babel menjadi negara yang angkuh pada waktu itu. Bagaimana nanti respon Tuhan? Kita akan lihat. Respon Tuhan dengan orang-orang yang angkuh. Tapi ingat tema kita. Senjata makan Tuhan. Lihat ya, ketika Babel punya keangkuhan. Dia pengen diri menara biar orang-orang memandang dia menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang kuat. Bangsa yang mungkin bisa juga menandingi Tuhan. Wow. Tapi saya pikir-pikir lebih dalam lagi. Kenapa sih si Babel ini betul-betul pengen banget bangun menara yang tinggi seperti itu? Dan kenapa Babel itu betul-betul rasanya kok angkuh sekali? Kenapa dia angkuh sekali? Pengen banget sih menunjukkan dirinya di hadapan banyak bangsa kalau dia adalah orang yang kuat. Pas saya selidiki, kenapa orang bisa menjadi orang yang angkuh? Karena seseorang itu memiliki berhala dalam dirinya. Ini udah tepat. Timothy Keller di dalam teologinya, dia selalu melihat bahwa berhala itu menjadi masalah utama di dalam kehidupan orang percaya. Berhala. Berhala itu bukan bicara soal patung ya. Bukan bicara soal pohon, soal patung atau benda yang lainnya. Tapi berhala diri itu bicara soal apa yang kita sembah dalam diri kita. Apa yang kita sedang kejar dalam diri kita. Apa yang sedang kita berusaha capai dalam diri kita. Itu berhala kita. Dan saya mau tunjukkan kepada setiap kita. Ada beberapa berhala nih yang seringkali menghantui kehidupan kita. Yang pertama itu berhala kekayaan. Bapak Ibu tahu berhala kekayaan dalam bagian ini bisa membuat orang menjadi angkuh. Karena orang merasa apa? Orang merasa kalau dia enggak punya tingkat kekayaan sesuatu, ya, tingkat kekayaan tertentu yang menjadi targetnya, dia merasa dirinya enggak bisa dihormati oleh orang lain. Maka dari itu dia sengaja cari uang yang banyak, biar apa? Biar dia bisa diakui atau dihormati oleh orang lain. Dan ketika dia udah dapetin semua, jadi angkuh. Kenapa? Pengejarannya kekayaan itu loh. Saya nggak tahu setiap kita dapat ini, punya target gak sih dalam hidup? Saya percaya kita semua punya target, betul ya? Kita mau bangun gereja aja kita ada target. Kita butuh dana sekian, kita butuh sekian. Kita semua punya target. Target itu enggak masalah sih. Tapi permasalahan begini, ketika kita merasa kita punya target sesuatu, apakah target itu memang kita kejar untuk kita tunjukkan kepada orang lain? Atau ketika target itu sudah terkejar sama diri kita merasa lebih berharga ketika aku sudah capai target itu. Dan kita merasa Tuhan itu enggak cukup buat diri kita. Kalau kita enggak punya tingkat kekayaan itu, kita enggak pede ketemu orang. Ada yang kayak gitu? Biasanya orang-orang cowok nih dihantui kayak gini. Saya ingat banget dulu ya, orang tua saya, mama saya selalu bilang, pas saya kecil, mama saya selalu bilang begini, Kel, ingat ya, nanti kalau gede kamu jadi orang ya. Kamu harus jadi orang ya. Enggak boleh enggak ya. Sering nasihat anaknya gitu. Koko kalau udah gede kamu harus jadi orang ya. Saya bilang, lah emang saya monyet sekarang ini. Orang juga loh, ya kan? Orang juga loh gitu kan. Orang tua kita sering ngomong kayak gitu kan. Tapi itu kayak memotivasi kita, bagus sih, biar kita lebih semangat gitu. Tapi ingat ya, tujuannya apa? Tujuannya apa? Ini berkaitan sama pekerjaan juga. Kenapa kita butuh pekerjaan sesuatu? Kenapa kita butuh satu pekerjaan itu? Jangan-jangan kita merasa ketika kita lagi kumpul sama orang banyak, lagi ngobrol, Yos, yuk kerjanya apa? Oh saya di bank gitu kan. Owen kerjanya apa? Oh saya juga di bank. Mike kerjanya apa? Ya saya cuma gitu-gitu aja lah. Ada orang yang gak pede dengan hal itu.
Ketika dia ketemu sama orang banyak, ketika lagi tanya, dia merasa, wih, teman gue kerjanya di bank semua ya. Bank A, bank B, bank C. Gue cuma abang-abang ya. Nggak ngapa-ngapain ya. Ada orang yang kena mental langsung kayak gitu loh. Dan salah satu buktinya adalah dia nggak bakal mau ketemu dengan orang ngomongin soal itu lagi. Dia bakal lebih menarik diri. Dia narik dari komunitas. Dia merasa dia nggak mau sama orang-orang itu lagi. Kenapa? Karena dia merasa dirinya nggak berharga ketika ngomongin soal jabatan, soal pekerjaan, Harusnya pekerjaan itu bikin kita enjoy, amin. Apapun pekerjaannya, minumnya, nah enggak ya, jangan ya. Apapun pekerjaannya, sebenarnya ya, apapun pekerjaan kita, enggak ada sangkut pautnya sama keberhargaan diri kita. Di situ Tuhan bisa kasih berkat buat kita, amin. Apapun pekerjaannya loh. Tapi terkadang saya mau kasih tahu, anak-anak muda itu seringkali ngejar sebuah pekerjaan demi apa? Biar kita enggak dipandang rendah sama orang lain. Saya mau bilang, kalau motivasimu cari kerja, karena engkau gak mau dipandang rendah sama orang lain, itu salah besar. Berarti keberhargaan dirimu dari Kristus gak cukup. Kalau lu kayak gitu terus, kalau kita kayak gitu terus, kita bakal jadi pribadi yang capek. Kita ketemu sama orang A nih, kita mungkin dihargai sama dia, karena dia mungkin cuma selevel itu. Oke, kita udah lewat level itu. Ketika ketemu ke belahan dunia lain sama orang yang lebih tinggi lagi, ayo kita kejar lebih tinggi dari dia. Kalau udah kecapai, pergi lagi, lebih tinggi lagi. Capek. Padahal harus kita enjoy dengan apa yang Tuhan kasih sama kita. Dan kita lihat berkat Tuhan itu mengalir lewat pekerjaan kita itu loh. Jangan jadikan pekerjaan itu sebagai berhala kita. Jabatan juga sama. Banyak orang ngejar jabatan di kantor, di organisasi, di mana. Karena merasa apa? Kalau saya tidak punya jabatan itu, saya nggak berharga, saya nggak dihargai. Pak Tony ini majelis banyak nih ya. Bener Pak ya? Jadi majelis mah udah lupa dia lah. Udah berapa periode udah lupa lah Pak Tony mah ya. Kalau Pak Tony memberhalakan jabatan, nggak bakal lepas dia dari majelis. Nggak mau, diganti sama Calvin Tosca yang lebih muda kan. Nggak bisa. Saya nih dari gereja ini belum berdiri. Saya udah tahu sejarahnya gimana. Dari kamu belum lahir, saya udah ada. Ya. Kalau orang yang memberhalakan jabatan, dia nggak bakal lepas dari jabatan. Dia akan terus ada di atas. Kenapa sih orang yang memegang jabatan tuh nggak mau lepas? Tahu gak kenapa? Hah? Betul. Karena dia merasa ketika dia udah nggak punya jabatan itu, dia diturunkan dari jabatan itu, orang nggak bakal hormatin dia. Hello, apakah begitu? Pak Tony masih dihormatin Pak? Masih lah. Bener ya, tapi jangan gini terus Pak, harus menjadi majelis lagi, oke? Bener gak ya? Ini berkaitan sama motivasi, keberhargaan diri. Dan kalau kita punya berhala itu, percayalah, kita jadi angku gak? Jadi angku, kita gak mau digeser, kita mau di atas. Banyak bagian ini di gereja-gereja, tapi puji Tuhan gak ada di gereja ini, amin. Bilang ke kiri kanannya, di sini nggak ada. Ya. Ya. Kita lanjut lagi, berhala keluarga juga sama. Pernah gak Bapak Ibu kumpul keluarga sama orang-orang? Lagi konyen, lagi keluarga, lagi kumpul-kumpul, siapapun itu. Orang gereja kumpul, keluarga satu, keluarga lain. Suka nanya kan? Ngobrol-ngobrol kan? Gimana anaknya? Sekarang gimana anaknya? Apalagi udah lama gak ketemu kan? Gimana anaknya? Anak saya baik gitu kan. Anak saya puji Tuhan lah, baiklah. Anaknya ada 3. Yang gede gimana? Kalau ketemu orang kepo itu paling susah. Bener gak? Ada yang kepo Bapak Ibu di sini? Kerjanya nanya terus. Harusnya kita nanya sekedar kan. Tapi kalau ketemu orang yang kepo itu susahnya setengah mati loh. Kita nanya nih, kita punya anak 3 misalkan. Orang kepo nih datang. Gimana anakmu sekarang? Kita jawab, puji Tuhan. Semuanya baik, Tuhan berkati. Hebat banget ya. Yang gede kerja apa? Kerja ini. Yang kedua kerja apa? Kerja ini. Yang ketiga kerja apa? Kerja ini. Si kepo gak mau berhenti. Kerja itu. Emang udah berapa lama kerja di sana? Ya kan? Udah lumayan lama segini. Anak kedua gimana? Ketiga gimana? Gak berhenti lagi. Tanya lagi. Emangnya di sana gajinya gede ya? Yang kedua gimana? Gajinya berapa? Udahlah berapa di sana? Di sana gajinya berapa? Ditanya terus. Si kepo nanya lagi. Gitu ya? Segitu gajinya ya? Anak lu udah bisa beliin lu apa? Anak lu udah bisa beliin lu apa? Diem.
Mungkin anak kita baru mulai. Tapi saya mau bilang, kalau orang yang berhalanya keluarga, ketika dia ditanya sama si kepo kayak gitu, dia akan merasa dirinya gak berharga loh. Kalau Bapak Ibu disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, lalu Bapak Ibu biasa saja. Anggap angin lalu, anggap biasa saja dan jawab dengan pede. Saya bilang, Bapak Ibu tidak punya problem dalam berhala keluarga. Tapi kalau Bapak Ibu merasa langsung dari jadi mama jadi papa langsung gak berharga. Iya ya. Apalagi pas dia cerita, anak saya nih, wah ya, si kepo ini bilang apa? Anak saya nih, kamu tahu gak? Udah bisa ajak saya jalan-jalan ke luar negeri loh. Muter-muter. Muter-muter mana? Iya kan, tanya dulu kan. Udah bisa traktir saya. Udah bisa jajanin saya. Coba kamu buka Facebook saya deh, coba buka Facebook saya. Nih kemarin tanggal 15 nih, saya kesini. Anciang tempatnya, cakep. Tempat makannya enak. Nih lihat lagi nih, tanggal 10. Yang kedua, ajak saya kesini. Saya mah capek jadi orang tua sekarang, cuma nikmatin doang. Ceritanya bagus-bagus, enggak apa-apa sih. Ya wajar anak bangga orang tua bangga sama anaknya, wajar gak? Wajar, enggak apa-apa, mama saya juga sering begitu kok. Dia bangga sama anaknya gitu, enggak masalah. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kita dengar masalah itu, dan kita akhirnya membandingkan, compare sama keluarga kita. Dan ketika kita compare sama keluarga kita mendapati sebuah fakta begini. Keluarga saya enggak sebaik apa yang dia cerita ya. Kok anak-anaknya bisa lebih sukses dari saya ya? Kok anak-anaknya bisa begini sama keluarganya dan lain sebagainya. Saya mau bilang, kalau itu mengusik kita dan akhirnya membuat kita enggak berharga dan membuat kita merasa gagal menjadi orang tua selama ini, saya mau bilang, itu berhala kita. Berhala kita di keluarga. Harusnya kita enggak seperti itu. Orang mau cerita apa enggak apa-apa. Hei, kita punya keluarga sendiri. Kita tahu cara merawat anak kita sendiri, betul? Kita tahu bagaimana kita bergumul dengan Tuhan, dengan keluarga. Kalau kita punya berhala keluarga, udah pasti kita akan kena mental dengan orang-orang itu. Pengalaman, pikiran juga sama. Berhala pengalaman, berhala pikiran, pemikiran juga sama. Ini seperti satu koin yang punya dua sisi. Ada pikiran, ada pengalaman. Ini kalau di gereja, ini juga lebih parah. Orang ini juga akan sama. Akan merasa bahwa dirinya itu merasa punya pengalaman yang lebih banyak. Dan dia nggak akan membiarkan anak-anak muda, mungkin ya, dia nggak akan membiarkan anak-anak muda itu bisa naik mimbar. Dia nggak akan membiarkan anak-anak muda itu bisa impartasi dalam banyak hal. Pokoknya semuanya harus lewatin orang tua. Semuanya harus lewatin saya. Saya yang paling tahu sejarah gereja ini. Saya yang paling tahu bagaimana gereja ini berdiri dan lain sebagainya. Kalau orang itu punya berhala pengalaman dan berhala pemikiran, dia nggak akan izinkan satu orang mengusik dirinya dalam hal itu. Dan dia akan selalu merasa apa? Bahwa saya itu lebih tahu. Saya itu lebih punya pengalaman. Bapak Ibu tahu, semua berhala ini kalau dipegang terus akan membuat orang jadi angkuh. Jadi sebenarnya angkuh itu ada sebabnya, betul ya? Sebabnya apa? Berhala diri. Sama-sama kita bilang, berhala diri. Saya berdoa semoga tidak ada ini di tempat ini. Dan lihat apa yang ingin saya maksudkan dalam bagian ini. Berhala itu akan selalu membuat diri kita merasa lebih baik dari sesama. Ini udah pasti. Dari tadi saya ngomong panjang lebar tentang berhala A, B, C. Semua itu dikaitkan dan disimpulkan dengan kalimat ini. Berhala akan selalu membuat diri kita merasa lebih baik dari sesama kita. Tapi Bapak Ibu, saya berpikir, ketika orang angkuh berpikir bahwa ketika saya punya ini semua, saya merasa bisa dihargai, lebih dihormati. Saya mau bilang loh, itu cuma ekspektasi loh. Realitanya tidak seperti itu loh. Ngerti gak sih? Orang itu berpikir, saya punya keluarga yang ini, saya merasa lebih bisa jadi contoh, lebih bisa dihormati. Saya punya pekerjaan ini, saya punya jabatan ini dan punya sebagainya. Saya akan lebih dihormati. Sebenarnya di dalam sebuah realita tidak seperti itu. Karena realitanya begini. Apa yang dipunyai dan yang berusaha ditunjukkan tidak lantas membuat seseorang itu dihormati. Betul gak? Saya mau bilang sama kita, saya mau tanya. Apakah kita punya keluarga yang baik? Itu menjamin orang hormati kita. Apakah kita punya jabatan yang tinggi? Itu menjamin orang itu menghormati kita. Apakah kita punya kekayaan tertentu, tingkat tertentu? Itu membuat orang lain hormat sama kita. Enggak kan? Bukankah semakin banyak orang yang kaya, semakin banyak orang yang punya kekayaan tertentu, banyak orang juga merasa iri sama dia, betul? Bukankah semua yang kita punya itu tidak membuat kita lantas langsung dihormati sama orang lain? Makanya orang yang punya pola pikir, mengejar itu semua agar dihormati, itu salah. Karena realitanya tidak seperti itu. Kita mau punya apapun, kita tidak bakal bisa jadi sempurna di mata orang.
Kita punya segala hal. Kita tidak mungkin bisa lantas langsung dihormati sama orang. Ini sebuah pola pikir yang harus kita pegang. Dan saya mau bilang, ini pola pikir kekristenan. Ini pola pikir Alkitab yang akan kita coba lihat. Saya mau bilang begini, ketika orang punya segala hal, oke, mungkin bisa begini. Bapak Ibu mungkin bisa bilang sama saya begini, tapi faktanya ada kok. Ketika orang itu kaya, orang itu adalah seorang bos mungkin, orang itu punya jabatan dan lain sebagainya, bawahannya bisa kok, sesamanya bisa kok hormat sama dia. Hei, saya mau bilang, apa yang dia tunjukkan sama kita belum tentu tulus dia lakukan. Bapak Ibu mungkin ada yang jadi bos, punya karyawan kita respect sama kita, belum tentu dia tulus respect sama kita loh. Jangan-jangan dia respect itu karena dua hal ini. Yang pertama, karena dia menginginkan sesuatu sama kita, makanya dia terpaksa menghormati kita. Kalau dia nggak butuh sama kita, dia nggak butuh uang dari kita, karena dia bekerja, dia nggak mungkin respect sama kita kayaknya. Kalau dia udah nggak jadi karyawan kita, kayaknya dia nggak mungkin respect sama kita. Atau yang kedua, karena dia takut akan sesuatu, makanya dia respect sama kita, dia hormat sama kita. Jangan-jangan orang yang ada di sesama kita, menghormati kita, respect sama kita, karena dia takut sama kita. Entah deh takut apa. Kalau Bapak Ibu punya karyawan, mungkin karyawan kita menghormati kita karena takut dipecat. Atau karyawan kita takut diapain atau gimana lah. Banyak loh orang yang hormat karena dua hal ini. Dia karena pengen sesuatu dari orang itu. Karena masih bisa dikeruk, ya kan? Karena dia pengen memanfaatkan kebaikan. Ada orang model seperti itu. Dan juga yang kedua, dia takut sama orang itu. Makanya dia hormat, dia respect. Bapak Ibu, ini adalah dua hal yang mungkin terjadi ketika kita punya semua, tapi orang itu hormat sama kita. Tapi saya mau bilang, ketika dua hal ini terjadi, ini adalah sebuah hal yang sebenarnya enggak otentik. Orang hormat sama kita itu enggak otentik jadinya. Orang menghormati kita itu betul-betul enggak dari hati, enggak tulus. Saya akan buktikan begini, lihat. Dan ini mengkaitkan kepada apa yang kita baca di dalam Amsal 11 tadi. Lihat, ketika orang yang tadi hormat sama kita, cuma pengen dapat sesuatu dari kita. Lihat, ketika dia udah dapat sesuatu, dia ngapain kita? Hah? Dia bakal ninggalin kita, betul? Bahkan kalau dia memang awalnya gak suka sama kita, dia iri sama kita dan lain sebagainya. Ketika dia udah dapat semua dari kita, percaya deh, dia akan mencemooh kita. Dia akan berbalik untuk melakukan hal yang sebaliknya. Atau ketika dia sudah gak takut lagi sama kita, dia udah lebih takut sama orang lain dan dia gak takut sama kita. Lihat, dia akan lakukan apa? Dia juga akan mencemooh kita. Maka dari itu ketika Amsal pasal 11 ayat 2 bilang begini, jikalau keangkuhan itu tiba juga cemooh. Hal ini berbicara mengenai cemooh dari manusia juga. Karena apa? Orang yang angkuh gak mungkin bisa dihormati secara tulus. Orang yang angkuh gak mungkin bisa menerima hormat yang tulus dari seseorang. Orang yang angkuh gak mungkin bisa menerima sebuah sikap kasih dari seseorang yang tulus, gak mungkin. Karena semua yang dia lakukan, orang lain lakukan kepada dia ketika dia angkuh. Itu semua adalah kamuflase. Itu semua cuma bohong-bohongan. Tapi ketika dia udah dapat semua itu, dia udah gak takut sama kita, dia udah dapat semua dari kita. Lihat, dia pasti akan berbalik untuk mencemooh kita. Ini fakta, ini realita. Dan saya mau tekankan, masalah mencemooh itu bukan cuma dari orang loh Bapak Ibu. Tahukah? Bukan hanya cemooh dari manusia, namun juga cemooh dari Tuhan. Dan ini yang ingin saya tekankan kepada setiap kita. Kalau cemooh dari orang, oke lah. Kita masih bisa cincai. Kita masih bisa sebelah mata. Kita masih bisa tutup kuping kita. Kalau cemooh itu dari orang. Karena kita bisa bilang, kita gak bisa jadi sempurna depan orang. Betul? Kita gak bisa menjadi baik di depan semua orang. Sekalipun kita memang sudah baik, tapi kita sampai kepada sebuah fakta, enggak bisa semua orang itu disenangkan sama kehadiran kita. Kita bisa tutup kuping, tapi gini, kalau cemooh itu dari Tuhan, kita enggak bisa tutup kuping, tutup mata loh. Mau gak mau kita akan terus kebuka dan kita akan terus ngelihat bahwa ada Tuhan yang marah sama orang yang angkuh. Ada Tuhan yang marah sama orang yang sombong. Marahnya Tuhan seperti apa? Saya lanjutkan di dalam peristiwa Babel tadi. Kalau Bapak Ibu lihat dalam peristiwa Babel tadi kita udah baca orang Babel pengen mendirikan menara agar namanya itu tenar dan dia gak terserak. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Sama-sama kita boleh lihat dan kita
Baca ayat ini, 1, 2, 3. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Lihat, Tuhan itu turun dan Tuhan lihat menara Babel itu. Ayat 6. Dan Tuhan itu berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 8 bilang apa? Baiklah kita itu siapa? Allah Tritunggal, ya. Allah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat 9 ini ayat yang paling mengenaskan buat mereka. Lihat, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut apa? Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tadi ingat, mereka ingin mendirikan menara untuk dapat apa? Dapat nama yang masyhur. Tapi lihat, ketika mereka udah mulai berusaha mendirikan menara dengan tujuan keangkuhan mereka itu, biar mereka dapat nama, biar mereka di-respect sama orang, Tuhan tidak respect dengan hal itu. Dan saya mau bilang, Tuhan tidak tinggal diam. Dan ketika mereka mulai mendirikan itu, Babel yang awalnya mencari nama, berakhir dengan nama yang memalukan. Babel itu artinya apa? Babel itu artinya namanya kacau balau. Awalnya mungkin Babel merasa Babel itu adalah nama yang masyhur, yang hebat, yang kuat. Tapi lihat, ketika Tuhan marah, Tuhan kacau balaukan bahasanya, sehingga menaranya pun akhirnya tidak bisa terbangun dengan baik dan runtuh, hancur. Nama Babel dikenal sebagai nama yang kacau balau. Lihat ya, awalnya punya semangat, punya ekspektasi bahwa nama itu penting, nama itu akan dikejar. Tapi lihat, ketika Tuhan mencemooh mereka tidak bisa apa-apa kan? Saya mau bilang, terkadang ini menjadi harus yang kita pikirkan. Enggak selalu keangkuhan itu, bukan manusia aja yang tidak suka. Tapi saya mau bilang, Tuhan juga tidak suka dengan keangkuhan. Nanti kita akan coba lihat di dalam Gospel Connection yang terakhir. Kenapa Tuhan itu tidak bisa dan sangat-sangat tidak suka dengan orang yang angkuh. Yang kedua, keangkuhan itu merusak. Saya lebih bisa paham kenapa Tuhan itu tidak suka dengan orang yang angkuh dan Tuhan itu tidak suka dengan orang yang sombong. Karena apa? Karena keangkuhan itu merusak sebenarnya. Ketika orang itu angkuh, banyak dampak-dampak yang akan mengikuti setelah itu. Saya akan coba jelaskan dengan singkat saja. Bapak Ibu boleh foto atau Bapak Ibu boleh simpen ya bagian ini. Akibat-akibat keangkuhan. Saya ambil ini dari seorang penulis Kristen di dalam situs The Gospel Coalition. Namanya Sam Storms. Ada 7 akibat dari keangkuhan. Pas saya baca ini saya bisa mikir bahwa kenapa Tuhan itu kayaknya tuh gak senang banget ya sama orang yang angkuh gitu. Karena memang keangkuhan itu betul-betul merusak seseorang loh. Lihat ya. Akibat keangkuhan yang pertama adalah apa? Iri hati. Sama-sama kita bilang iri hati. Kenapa iri hati? Karena kita itu tidak ingin orang lain itu tampil lebih baik dari kita. Atau karena kita yakin bahwa kita lebih layak mendapatkan keuntungan. Jadi ketika orang yang angkuh itu merasa disaingi sama seseorang. Ketika orang yang angkuh itu merasa dia sudah terancam dengan kehadiran orang yang lain. Lihat, dosa yang mengikutinya adalah apa? Iri hati. Dan itu akan merusak loh. Mengerikan. Yang kedua, dosa apa lagi? Akibat apa lagi dari keangkuhan? Kepahitan. Kenapa kepahitan? Karena telah membuat kita terlihat buruk di mata orang lain. Kita tuh ndak bisa loh. Orang yang angkuh itu ndak bisa terlihat buruk di mata orang lain. Betul gak? Orang yang angkuh yang ingin pokoknya selalu dilihat, dihormati. Dia ndak bisa loh dipandang buruk sama orang lain. Mungkin contohnya kayak gini. Orang lagi bercanda nih sama kita nih. Dia lagi bercanda sama kita, tiba-tiba dia bercandain kita. Tapi bercandanya itu kelihatannya agak sedikit menyudutkan kita. Agak sedikit membuat kita tuh terlihat lemah di depan orang lain. Atau kelemahan kita itu coba dibuka di depan orang lain. Padahal cuma buat lucu-lucuan. Saya mau bilang, orang yang punya keangkuhan, yang pengen selalu dilihat, dipandang, dihormati. Dia tidak terima dengan hal itu loh. Dia bisa langsung, padahal itu bercanda, langsung kepahitan. Besok ketemu orang ini dia gak bakal mau tegur. Keangkuhan. Atau yang ketiga, perselisihan. Perselisihan ini juga bisa menjadi akibat dari keangkuhan. Kenapa? Karena perselisihan itu mengalir dari keinginan kompetitif untuk menjadi nomor 1.
Kenapa orang yang angkuh itu akan melahirkan sebuah perselisihan akhirnya? Karena dia tidak bisa disaingi. Hidupnya itu kompetitif banget. Ketika dia lihat sesamanya, udah punya ini. Udah punya rumah. Dia kompetitif, dia pengen juga punya rumah. Karena dia tidak bisa disaingi. Dan itu akan membuat sebuah efek apa? Perselisihan dari keangkuhan. Keangkuhan itu merusak. Selanjutnya apa? Penipuan. Itu juga bisa terjadi. Dengan orang yang angkuh. Kenapa? Karena kita berharap mendapatkan sesuatu untuk diri kita sendiri yang menurut kita pantas kita dapatkan. Orang yang angkuh itu selalu merasa bahwa semua hal itu harus mengacu kepada diri saya. Dan ketika itu diberikan kepada orang lain, dia bisa menjadi pribadi yang menipu. Makanya jangan-jangan ya, ketika orang nipu kita, itu gara-gara ada dosa itu loh. Berhala yang akhirnya melahirkan sebuah keangkuhan. Dan akhirnya dia menipu kita. Berhala, angkuh, akhirnya menipu. Ngeri ya. Kemunafikan, ini udah pasti. Karena kita takut terlihat lemah dan dikenal apa adanya. Dan akhirnya kita munafik. Kenapa? Karena kita pengennya orang lain kenal kita selalu baik, baik, dan baik. Tanpa ada problem. Fitnah, dia udah pasti bisa memfitnah orang. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan penerimaan dari orang lain. Dan satu-satunya cara adalah menyingkirkan mereka dari orang-orang yang baik sama kita. Dan rasa hormatnya harus kita miliki. Kita tuh bisa memfitnah orang akhirnya. Kenapa? Karena kita merasa, kenapa dia lebih baik sama dia ya? Akhirnya ketika kita gak terima, kita bisa memfitnah orang itu. Dan kita pengen apa? Mengambil orang yang baik kepada orang ini agar dia baik sama kita. Itu sangat bisa terjadi. Yang terakhir, ketamakan. Kenapa orang yang angkuh bisa akhirnya tamak? Karena kami tidak tahan memikirkan orang yang berpikir kami itu tidak sekaya dan sesukses orang lain. Jadi orang yang dasarnya memang ada berhala lalu angkuh akhirnya melahirkan sebuah ketamakan. Karena dia merasa bahwa orang-orang itu harus melihat saya itu orang yang sukses, yang lebih kaya, yang lebih yang lebih punya segala hal dari orang lain. Dan akhirnya dia akan menjadi pribadi yang tamak. Dia mau carinya apa? Cuan, cuan, cuan. Coba lihat kiri kanannya, muka-muka cuan gak? Lihat dulu coba ya, muka-muka cuan gak? Nah, kelihatan dari matanya biasanya cuan, 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 cuan. Ya gitu ya. Baru pagi udah kedip-kedip cuan, 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 cuan. Nah gitu ya. Orang jadi tamak. Kenapa? Karena dia pengen selalu dilihat sebagai orang yang sukses, yang kaya, yang punya segalanya. Nggak ada tutup toko. Nggak ada pokoknya. Gaspol. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu hari ini ada di gereja ini, masih datang ke tempat ini. Bapak Ibu bukan orang yang tamak. Amin. Karena Bapak Ibu masih menyediakan waktu untuk siapa? Untuk Tuhan dalam ibadah. Wow ya. Oke, dari semua ini kita akan coba fokuskan dan kita simpulkan kepada gospel connection. Apa yang kita bisa lihat dan kita kaitkan ini semua dengan Injil sebenarnya. Ketika kita melihat keangkuhan, orang banyak berbondong-bondong untuk mencari sesuatu agar dirinya terlihat lebih baik, agar dirinya menjadi orang yang dihormati, dipandang oleh sesama. Ketika orang lain berbondong-bondong mencari sebuah kesempurnaan, kehormatan dan apapun itu. Tahukah Bapak Ibu, apakah itu yang Tuhan cari? Apakah itu yang betul-betul memang sedang Tuhan cari ketika Tuhan datang ke dalam dunia? Saya pikir tidak. Kenapa? Karena dalam Lukas pasal 5 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan mengatakan apa? Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi apa? Orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Di tengah banyak orang sedang mencari hal-hal agar dirinya merasa dihormati dan akhirnya menjadi angkuh. Lihatlah, bahwa bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan datang ke dalam dunia itu bukan mencari orang yang sudah hebat. Tuhan datang ke dalam dunia itu bukan mencari orang yang sempurna. Tuhan datang ke dalam dunia itu bukan mencari orang yang sudah keren. No. Tuhan mencari orang yang gak ada apa-apanya. Tuhan menghampiri Zakheus. Tuhan menghampiri orang yang sakit kusta. Tuhan menghampiri orang yang lumpuh. Tuhan menghampiri orang yang buta. Tuhan menghampiri setiap mereka yang dibuang dari sosial, yang sakit kusta dan lain sebagainya. Tuhan bukan mencari orang yang sudah punya segala hal. Bahkan orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan hartanya dan dia tidak bisa meninggalkan itu. Ingat peristiwa itu? Tuhan akhirnya tinggalkan dia. Tuhan izinkan aku ikut sama kamu. Tuhan bilang apa? Oke, boleh. Tapi kamu jual dulu semua milikmu.
lalu kamu ikut aku. Dan firman Tuhan katakan apa? Apakah dia kembali ikut Tuhan? Tidak. Karena berhalanya itu mengikat dia. Karena dia merasa apa? Gimana caranya? Aku udah punya harta, gimana orang bisa pandang aku? Udahlah, mendingan aku pegang berhalaku, aku udah ikut Tuhan, gak jadi. Bapak Ibu, fakta membuktikan dalam Injil, Tuhan bukan mencari orang yang hebat. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Saya mau bilang begini sederhana saja. Kalau memang Tuhan tidak cari orang yang sempurna ketika dia datang ke dalam dunia, buat apa kita ngejar hal itu semua? Ini bukan membuat kita pasif dan akhirnya kita tidak mau melakukan apa-apa. Tapi ini jadi sebuah peringatan buat kita. Jangan sampai apa yang kita kejar itu adalah berhala kita. Maka firman Tuhan juga mengatakan dengan tegas, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Asal aku punya pakaian dan makan, cukup. Dan karena Tuhan mencari orang-orang yang sederhana seperti itu. Dan hal ini mengingatkan kepada kita bahwa Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk orang yang sempurna, namun mencari yang tidak sempurna, agar mereka bisa mengalami kasih yang sempurna dari Allah itu. Ingat, Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan tidak mencari orang yang sudah good, the special. Tuhan cari kita yang masih mau diproses. Bahkan kita yang berdosa, yang seharusnya gak perlu dikasihi, tapi Tuhan cari. Dan saya ingin tutup dengan sebuah kalimat. Injil itu menyadarkan kita. Bagi kita yang punya segalanya, bagi kita yang sudah memiliki banyak hal, saya ingin mengingatkan kita. Keberadaan kita dan apa yang kita miliki saat ini, itu bukan berbicara tentang kita, tapi tentang Dia, Kristus. Apa yang Bapak Ibu peroleh saat ini, ingat, itu anugerah. Bukan berbicara tentang kita. Dan buat setiap kita yang belum memiliki apapun, seperti orang yang ada di sekeliling kita. Orang mungkin bisa punya A, bisa punya B, bisa punya C. Pas kita compare sama diri kita, kita kayaknya belum punya itu semua. Saya mau bilang buat setiap kita, apa yang belum kita miliki saat ini tidak membuat kita kehilangan keberhargaan diri. Kita itu begitu berharga karena Kristus itu sudah rela mati buat setiap kita. Bapak Ibu itu berharga, bukan melalui apa yang engkau punya, bukan melalui semua berhala yang engkau punya tadi. Tapi kita berharga karena apa? Karena Kristus sendiri yang bilang sama kita. Karena Kristus sendiri yang mau mati buat kita. Itu adalah takaran keberhargaan kita. Dan hari ini Injil itu menyadarkan kita bahwa keangkuhan itu harusnya tidak menjadi sebuah buah dari orang yang percaya. Karena keangkuhan itu artinya apa? Meniadakan Tuhan dalam hidupnya. Dia merasa semua itu berbicara tentang dia, bukan tentang Tuhan. Dan buat kita, ingatlah Injil dan pandanglah kepada Kristus yang selalu menerima kita. Tidak pernah memandang kita melalui apa yang sudah kita punya, tapi dia pandang apa yang ada dalam hati kita ketika kita mau mengikut dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan diri kami. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan buat hidup kami. Kami melihat bahwa keangkuhan itu akan membuahkan sebuah cemooh. Bukan hanya dari manusia, namun juga dari Tuhan sendiri. Dan Injilmu menyadarkan kami bahwa ketika Tuhan datang ke dalam dunia, Tuhan itu gak mencari orang yang sudah sempurna, sudah hebat, sudah punya segala hal. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang terbuang, yang terasingkan. Dan itu membuat kami melihat bahwa ketika kami belum punya apapun saat ini, itu gak berkaitan dengan keberhargaan diri kami. Toh dalam keberadaan diri kami yang rusak total, yang berdosa, Tuhan malah menyatakan kasih yang besar buat kami. Biarlah itu menjadi dasar buat diri kami untuk memandang bahwa diri kami berharga di hadapan Tuhan. Diri kami bukan berharga dengan apa yang kami punya, tapi ketika Tuhan yang memandang kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk tidak angkuh, ajar kami juga untuk tidak rendah diri, dan kami selalu berjalan dalam anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin.